waliullah, kata Burutta. Ulama itu kalau sudah diperintah sama istrinya berarti dia sudah wali. Saya kasih tahu begitu. Kalau sudah ada ustaz itu belum tunduk sama istrinya, belum wali. Ternyata wali. Tapi yang diperintahnya kebenena itu sudah wali. Ternyata istri itu luar biasa pengaruhnya. Burutta, Kiemuin, itu kalau ke Makassar, istrinya duduk di depan. Kalau ada tamu itu istrinya langsung duduk baru dia. Saya pernah dapat itu satu peristiwa besar ketika Nandri Arti Bolani, lalu itu udah pulang. Burutta itu disuruh sama istrinya, Pardeni, ya ada Burutta, ibu Pardeni. Disuruh kata, Pardeni dulu ini, karena ini sudah menyala api, makanya Burutta ikut dan Pardeni. Ternyata istrinya Burutta itu coba meledak, langsung mati tuh api. Ternyata istri itu luar biasa. Makanya istri itu doanya mustajabah. Makanya ibu-ibu di sujud-sujud terakhir dalam sholat itu berdoa, doakan suami. Itu intinya. Biarkan suami bekerja, yang banyak berdoa. Ada nato lihatin, pati ka to tumakulay sa mga urusan na taon. Gagarahatin. Sa kaya mo, pag-iwatan yan ako Boni. Mapag-iulo na yan ako Kalimantan. Mapag-iuto na yan ako Surabaya. Kaya nasa Makinubayo, Pamani. Parang kailangan naggamad-gamad din. Iya, karena media sosial. Makanya Profesor Dr. Nasir itu mengatakan begini. Mestinya handphone itu dimatikan jam 8 malam sampai jam 10. Supaya ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Karena kan sudah tidak ada, Pak. Istri tidak bisa berkomunikasi dengan suami gara-gara HP. Anak tidak berkomunikasi dengan orang tua gara-gara HP. Coba lihat sekarang. Anaknya main game, masuk ke kamar, satu menghadap ke selatan main YouTube, satu menghadap ke utara main game. Tidak pernah ngomong sampai itu. Itu gara-gara handphone. Sehingga tidak ada ikatan batin anak orang tua gara-gara ini. Maka satu hal yang saya ingin sampaikan, jangan tinggalkan ini. Untuk calon pengantin, jangan tinggalkan ini. Yang pertama, sekali mandi bersamaan di dalam kamar mandi dengan pasangan, itu sunnah. Kenapa Aisyah sangat tahu tata cara mandi junubnya Rasulullah? Itu karena dia sering mandi bersama Rasulullah. Sudah pernah diperhatikan kamu? Satu. Yang kedua, sekali makan satu piring berdua. Jangan malu dengan ini, karena di sini ada berkah. Sisa suami. Saya pernah dapat ilmu dari Burutta untuk yang Habib Hasan di Jombang. Beliau sampaikan begini, subuh Jumat pertama setiap bulan atau subuh Jumat terakhir setiap bulan. Antara itu, kalau subuh Jumat pertama, kalau bukan di situ subuh Jumat terakhir setiap bulan, dirikan air panas, kemudian aduk mengikuti arah tawaf, bacakan inna anzalnahu, baru kasih minuman itu, kemudian dia minum. Sisanya kita minum dengan membaca sholawat. Nah, ada orang yang diceraikan oleh suaminya melakukan itu. Lakukan setiap bulan. Apakah Jumat terakhir atau Jumat pertama setiap bulan? Tapi itu subuh Jumat. Jadi Jumat pagi dikitkan, aduk mengikuti arah tawaf, berlawanan dengan jarak alun jarak jauh. Misalkan ini ansaman. Kemudian ada sisanya kita minum sisanya. Bacakan sholawat kemudian minum. Insya Allah tidak akan diceraikan. Makanya laki-laki kalau mau aman, habiskan kopinya kalau subuh Jumat. Dan ternyata memang betul Pak. Ulama kita itu yang menganjurkan. Dalam tasawuf itu mandi 9. Ini yang Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani Guru Sakumpul Martapura itu mewasiatkan kali. Saya dapat ijazah mandi 9 itu dari Guru Tasinur di Aceh. Jadi dia dijazakan itu mandi hari Jumat. Sampaikan termasuk orang yang tidak punya keturunan itu diminta untuk mandi 9. Itu mandi 9 itu di hari Jumat. Kalau sudah mandi sunnah Jumat kita perlu sempurna mengambil air, baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, baru pakai itu. Kemudian disiram di bagian kepala. Lebih baik ambil lagi, baca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, baru ini. Baru disiram sebelah kanan. Baru ya Rahim sebelah kiri. Itu ulang sampai 3 kali. Kita katakan mandi 9. Baru ditutup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dibaca 9 kali baru ditutup pakai itu, baru disiram ke seluruh tubuh. Ilmu hitam tidak akan masuk. Jin juga tidak akan masuk. Ada anak-anak biasa kerasukan, suruh lakukan, tidak akan kerasukan. Tidak usah dihukum. Itu yang paling cepat. Kemudian yang ketiga, tidak ada orang bercerai dengan pasangannya yang mengamalkan itu. Termasuk orang yang adalah masyahwat, suruh amalkan itu. Cuma di 9. Tapi obat masyahwat itu yang paling bagus adalah garam. Darahnya lebih berani. Sebelum makan garam sedikit, garam halus. Setelah makan garam halus sedikit. Itu pasti cerdas. Yang kedua tidak akan lama syahwat. Yang ketiga tidak akan keracunan makan. Itu kan sedekahnya dan berani. Ketika dia meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesempatan memberi makan kepada seluruh hamba. Mulai dari yang ada saat sekarang ini sampai dunia kiamat. Mengatakan engkau tidak mampu berani. Kemudian mengatakan engkau ini. Makanya diperintahkan malaikat Jibril masuk ke dalam surga untuk mengambil satu genggam kapur.
kemudian itu dan ditaburkan ke laut, dan itu menjadi garam. Makanya tidak ada orang di dunia ini tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, makanya dari kitab dia ini, siapa yang makan sedekah sebelum memakan makanannya, maka pasti cerdas. Jadi kalau ada anak kita kalau mau cerdas, suruh makan garam sedikit sebelum makan. Makanya anak-anak di Jawa itu kan begitu. Kalau sudah ambil piring, itu ada garam harus sudah dikudakan, kemudian dia tempelkan saja dia kita itu kalau dia makan garam. Dan ternyata dalam ilmu medis, kelebihannya garam itu tidak akan kena keracunan makanan, karena itu yodimasnya. Ini sudah dalam medis sudah diteliti. Kemudian yang ketiga tidak kalah masyarakat. Kemudian Sayyidina Ali pernah menyampaikan begini, Rasulullah mengajarkan 2 mandi junub, 2 tata cara. Ini yang pertama berwudu sempurna, yang kedua berwudu tidak sempurna. Berwudu hanya mengusap kepala sampai telinga, tidak mencuci kaki. Tapi pada saat mandi tidak menggerakkan kaki. Nanti selesai mandi baru mencuci kaki. Tata cara mandi junubnya laki-laki. Yang berwudu sempurna itu untuk perempuan. Sayyidina Ali. Karena orang yang mandi junub tidak berwudu sempurna, tidak menggerakkan kaki pada saat mandi junub, nanti selesai baru dia mencuci kakinya, maka dia tidak akan lemas sampai. Itu hikmah. Kenapa ada 2 cara itu? Saya dulu cuma mengatakan, oh ada 2 cara, tapi tidak tahu hikmahnya. Tak ada buku saya baca itu, ternyata Sayyidina Ali mengatakan bahwa hikmah mandi junub untuk laki-laki yang tidak membasuh kakinya itu tidak akan lemas sampai. Jadi sisa memang kita biasa mengatakan, oh ini untuk bisa dipakai dua-duanya, berwudu sempurna dan yang tidak. Ternyata untuk perempuan yang berwudu sempurna. Kemudian penting yang ketiga yang penting saya sampaikan juga, ini tadi tata cara mandi. Dalam rumah tangga itu sebenarnya saya buka di kitabnya Imam Sanusi, ada 27 perbuatan yang menolak rezeki. Karena dalam rumah tangga hati-hati dan nanti ini yang sering kita anukan. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menulis dalam kitabnya ke-8, tapi Imam Sanusi itu 27. Termasuk sadar di daun pintu, jangan sekali. Itu menolak rezeki 40 hari. Orang tua dulu mengatakan kemali. Laki-laki kemali. Ternyata bahayanya 2. Sandar di daun pintu itu mudah kena penyakit. Kalau dia kena penyakit, kerasukan, itu paling susah diurutkan. Kemudian menolak rezeki 40 hari. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Ini pantang dulu. Aja tak dulu kan kalau dipakai. Biasanya kan begitu. HP diambil, begini. Atau kacamata ditarik bagi baru ini. Perempuan paling sering, kurayu. Dastarna, narepong ke kaca, ke kiri nalang panau, dastarna dadakan. Itu pantangan. Imam Sanusi itu menyampaikan. Jadi, makanya teman-teman tadi orang temali tau. Temali sebenarnya itu ada bahayanya, tapi tidak berdosa. Tapi ada dampak negatifnya. Dia nak kena makruh, dia tolak kena haram. Kalimat yang paling sederhana, temali tidak dipakai. Menggunakan sisir patah. Dari segi majaka ya orang isinya polo. Yang paling parah itu bagi yang sudah dipakai. Kong kalau jual itu hidung, maka laki ini sesak kau bagi. Kenapa ya dulu kan? Pesan Imam Sanusi jangan sekali-kali pakai mencari rezeki karena tidak berhasil. Tidak bakalan berhasil. Kong kalau jual itu mulai pakai hidung, kenapa dulu kan? Alasan ini sesak kau bagi. Biasa. Kemudian menyapu di malam hari. Masa lima kau boleh kau berhenti. Makanya orang tua dulu, termasuk guru saya itu di Aceh, dia mengatakan kalau ada sapu kalau malam, dia mengatakan jangan sapu nak, kasih pinggir saya. Orang di masa kerja suruh mati bisa begini. Aja tidak tahu dari mana dia ambil, tapi ternyata setelah membaca dapat di kitab Imam Sanusi dalam kitab tadi. Ini makanya ini penting. Saya sampaikan orang yang sudah berkeluarga. Tak ada makanan majid alih nomor ini sebenarnya itu kuncinya. Ini ia paling mega sering, wanita pindah sering. Yang paling banyak juga mencuci. Sampai pakaian dikeringkan sampai malam hari. Sanusi mengatakan ketika ada pakaian di luar rumah bermalam, jangan pakai pakaian itu kecuali kau cuci kembali. Karena di situ ada jin yang masuk dan itulah yang menyebabkan orang kadang mati mendadak. Dia satu membuat jinnya runa mati. Itu jin pakaian menurut Imam Sanusi. Itu pantangan. Mengenai beneta yang pernah sesak kota tepat. Itu pantangan. Makanya orang tua dulu maka ada bulu memang disesakmu sebelum mengeribi. Pada saat masih panas karena jin belum keluar. Kan jin itu menyapa matahari. Pada saat menjelang maghrib dia keluar, hanya tidak diharamkan sholat pada saat matahari memerah sampai dia tenggelam. Karena di situ tempatnya jin menyembah. Dan setelah matahari tenggelam, jin itu akan kembali kemana saja dia bisa tinggal. Yang dikeringkan dia akan masuk ke situ. Dan itulah yang membuat orang kadang kena penyakit yang mendadak itu sakit datang. Makan di tempat tidur itu juga dalam keadaan berbaring itu juga menolak rezeki. Membiarkan makanan berserakan. Selain mengundang datangnya jin masuk ke dalam rumah, membuka jendela sampai sesudah sholat asar sampai maghrib. Makanya sesudah sholat asar tutup jendela, jangan buka.
supaya jin tidak masuk. Tapi jin di dalam rumah itu pasti ada, termasuk Umi Sibian itu pasti ada melalui cicak. Kenapa Rasulullah magina kita pukul rata itu? Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, maka itu 200 sana. Ketika 2 kali itu 150. Makanya berontak magina kurang. Tapi bangkit jadi dia mengatakan dibolehkan dibunuh tapi tidak boleh disiksa. Semakin lama kau pukul semakin kurang pahalanya. Jika kau memukul 1 kali langsung mati, itu besar pahalanya karena kau tidak menyiksa. Kenapa? Karena cicak itu di dalamnya ada jin namanya Umisidian. Jadi yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Termasuk biasa anak kita memar tubuhnya itu kan Umisidian. Itu ada pada cicak. Ilmunya orang tua dulu sederhana, cermin dia letakkan di bawah ayunan. Karena yang paling ditakuti Umisidian hanya 4 bulan cermin. Biasa kita yang enak kata-kata kami ya mana tuh? Itu ilmu jin yang diambil orang tua dulu. Cuma sekarang orang tidak tahu. Saya mengatakan bidang. Saya juga dulu mengatakan bidang. Masa? Macam bingung piawan atau jamin. Nanti saya dapat di bukunya Gus Mofi. Makanya penting saya sampaikan bahwa ternyata ilmu itu ada. Jadi roto-roto kariolo dia nama dia kebacaan. Mana siapa di pantangan si dia tidak bisa. Itu bisa membunuh janin dalam kandungan, Pak. Makanya kalau ada anak bergerak dalam perut tidak normal, lihat. Ada cicak itu bisa di situ. Makanya menghindar. Ya kong anak tertarik tangan bayi langsung ambil, baringkan di atas dada, kemudian cari. Pasti ada cicak datang. Karena di situ ada Umisidian. Mulai dari Nabi Musa, ini Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan Umisidian. Dan dia lebih berbahaya dibanding dengan yang nampak yang bisa membunuh janin. Karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Dia mencekik anak di dalam, masih di dalam perut ibu. Makanya mereka kita tahu makan sia-sia. Kemudian aku mana kata pemati. Dan itu ampai nasuruh kita baca doa sebelum berhubungan. Kan begitu. Ya kumelo ki maka itu baca bismillah majreha pengusaha inarab bila rupulurai. Kumelo ki maka itu ya itu bacaan. Pasti tak paham di kewakilan. Tapi yang paling pokok berwudu. Saya punya ilmu dari guru ta, alhamdulillah masyarakat nggak bisa berkeselamanya. Sebab yang kau cabut, kau malah ta'ala tidak jadi. Itu jadi, masih jadi saya pakai. Beberapa kali saya pakai, termasuk waktu namanya guru ta kayak di Seksi Batu saya hanya naik motor dari Sidrap itu 1 jam 45 menit sampai di Kepulauan. Kalau petiga itu saya 1 jam 45 menit naik motor dan sampai hari ini saya tidak bisa naik motor secepat itu. Ayo sudah tes itu tidak bisa. Jadi saya punya ilmu itu dari buku. Tadi saya tinggalkan Sidrap kurang 10 menit, kurang 15 menit jadi masih bisa sholat maghrib di sini. Tapi saya selalu kalau mau jalan begitu sedikit waktu pasti saya berwudu. Saya pernah kasih tahu. Kenapa sahabat Rasulullah itu disuruh Nabi berwudu sebelum pergi? Itu adalah rahasia. Menurut maka dia nak terlambat ko dia nak dali ko maka dia nak dali ko normali. Ajene ko milaw ibarakan ajene nak pala ko insyaallah. Dan saya pakai. Jadi betul itu Pak. Makanya menurut itu jene sini tapi gunanya jene iko benar menurut. Jadi kan kita majene berhubungan niatnya sama, wudunya sama, niat wudu sama, tapi doa wudu berbeda. Nego kok joka jene mato berapa mati jene tapi doanya beda. Jadi wudu itu bisa digunakan untuk apa? Nah, makanya kenapa Rasulullah sunahkan berwudu sebelum berhubungan? Ternyata banyak bahayanya. Saya baca di Bokna Guruta Profesor Dr. Dadang Khawarij Psikoterapi Al-Quran. Itu beliau meninggal kemarin gara-gara COVID. Itu di bukunya penelitian tahun 2002. Pas saya masuk kampus, dia meneliti itu. Dan itu tiga provinsi dia teliti. Mana sumber penyakit epilepsi? Penyakit ayam. Maka rakyat di manukam. Ternyata menurut penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Khawarij, satu pasangan bermimpi berhubungan badan. Nah, leko angka atau matindro, naman mimpi berhubungan badan, nah pemotok kemudian berhubungan secara langsung dengan pasangannya tanpa dia kali dengan wudu, kok menurut darah itu makun raya, dipastikan anaknya kena epilepsi. Itu penelitian. Hanya ini perlu hati-hati. Kayaknya Rasulullah sunahkan untuk berwudu. Yang kedua, jangan berhubungan 2 kali tanpa diantari dengan wudu. Sederhananya belok kamaki mado belok. Kapan hubungan kedua yang menyebabkan istirahat, maka anaknya pasti lahir prematur. Itu manfaat wudu itu luar biasa.